Oke, selamat pagi teman-teman sahabat tani Indonesia di GCU Media. Ini adalah konten edutani. Nah, biasanya konten tentang edutani ini saya buatnya di persawahan atau ketika beraktivitas di dunia pertanian. Namun kali ini saya akan membuat kontennya di rumah saja karena tidak sempat ke lokasi. Jadi video kali ini kita akan ngebahas tentang berita yang diangkat semalam oleh media online, baik itu di CNB, CNN, liputan6.com, yang menuliskan bahwa Pak Jokowi ingin agar dunia pertanian ini diminati oleh kalangan muda, di mana data yang beliau sebutkan ialah 71% petani ialah petani tua yang usianya 45 tahun ke atas, sedangkan sisanya ialah petani muda yang usianya ialah 45 tahun ke bawah, termasuk saya atau mungkin kalian yang menonton YouTube channel ini. Nah, saya akan bacakan dulu dari CNN Indonesia yang tanggal 6 bulan Agustus 2021 ini, yang diposting pada jam 11.55. Di sana dituliskan bahwa Jokowi ingin petani jadi pekerjaan yang menjanjikan dan mensejahterakan untuk menarik minat anak muda. Itu di CNN Indonesia. Sementara di portal lain yang cnbindonesia.com, kalimatnya Pak Jokowi atau kata-katanya Pak Jokowi ini ngomongnya gini: kita harus membuat generasi muda lebih berminat menjadi petani. Itu kata Pak Jokowi. Yang ingin saya bahas ialah pernyataan Pak Jokowi ini relate nggak dengan fakta yang terjadi di lapangan terhadap dunia pertanian pada hari ini. 71% yang disebutkan oleh Pak Jokowi adalah petani tua, itu sebagian besar adalah orang-orang yang mungkin terjebak, atau bahasa halusnya tidak punya pilihan lain selain bertani. Meskipun regulasinya seperti ini, bahkan masa depannya tidak jelas atau sejahteranya itu jauh dari kata sejahtera. Mereka mungkin menjadi petani karena tidak memiliki ijazah yang memadai, ijazah yang memenuhi syarat untuk menjadi pegawai yang ada jaminan, atau tidak punya modal yang lebih besar untuk diputar sebagai pebisnis. Itu adalah petani yang 71% tadi. Sementara orang yang ingin ditarik minatnya oleh Pak Jokowi adalah yang 29%, mungkin akan ditingkatkan menjadi 40%, di mana mereka adalah orang-orang yang berusia 45 tahun ke bawah. Nah, orang-orang yang 45 tahun ke bawah ini, atau kita sebutlah milenial, petani milenial, itu adalah orang-orang yang kebanyakan menjadi petani karena pilihan, mempertimbangkan peluang, atau bahasa ekonominya analisis SWOT lah, analisis bagaimana strength, weakness, dan kesempatan dari menjadi seorang petani. Oke, itu faktanya tentang siapa-siapa yang menjadi petani. Sementara pemerintah ingin menarik minat mereka. Nah, orang-orang ini adalah orang yang punya pilihan. Orang-orang ini adalah orang yang menentukan pilihan. Kalau kita ingin menarik mereka ke dunia yang kita anggap itu lebih baik, tentu harus kita tunjukkan fakta yang lebih baik pula. Misalkan, bagaimana regulasi tentang dunia pertanian ini memihak kepada petani, atau bagaimana terjaminnya sistem distribusi atau pengaturan harga di level petani dengan pengepul, atau pemerintah bagaimana menjamin tentang ketersediaannya sarana atau prasarana pendukung bagi petani. Dan itu pemerintah harus siapkan lebih baik untuk menarik minat mereka agar bisa menjadi petani. Sementara Pak Jokowi ngomongnya itu kayak semuanya memang harus gitu loh, harus mensejahterakan. Tetapi fakta di lapangan bahwa dalam pemerintahan Pak Jokowi itulah pertama kalinya pupuk subsidi dikurangi jatahnya di kalangan petani. Loh, sekarang minta atau mau orang muda menjadi petani, sementara pupuk subsidi itu sekarang berkurang sejumlah 50%. Dulu 1 hektar kita bisa mendapatkan 200-300 kg urea per 1 hektar lahan. Itu belum termasuk NPK, ZN, kemudian organik. Berikutnya juga setelah dikurangi 50%, harganya naik. Oke, nggak apa-apa. Mungkin karena tadi inflasi, harga naik sedikit nggak apa-apa. Tapi berkurang sebanyak 50% ini masalah loh Pak Jokowi. Atau jangan-jangan Pak Jokowi nggak ada yang ngasih tahu, atau memang ya sudahlah, nggak mungkin nggak ada yang ngasih tahu juga. Itu tentang pupuk.
Kemudian harga. Nah, ini harga per bulan Maret itu harga padi ketika panen raya 4, Oke, per bulan Maret harganya itu 4,385 per kilogram atau Rp4.385 per kilogram. Itu ketika panen raya dan musim penghujan, di mana semua orang atau semua petani hampir semuanya menanam padi. Tetapi ketika terjadinya kemarau basah atau La Nina yang disebutkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, mereka bilang bahwa terjadi peningkatan. Kata Ombudsman, terjadi peningkatan sebanyak 2-3,1% produksi padi. Saya sih percaya nggak percaya ya. Cuma faktanya di lapangan dari tahun ke tahun bahwa di mana-mana hasil padi ketika musim penghujan itu pasti lebih tinggi ketika dibanding dengan musim kemarau. Dimana kalau 1 hektar kamu bisa dapat 7 ton, misalkan kalau musim kemarau paling 5-6 ton. Karena debit air yang sedikit, meskipun itu disebutnya La Nina atau kemarau basah. Oke, atau kita anggaplah ada jumlah lahan tambahan. Ya, kita anggap jumlah ada lahan tambahan. Tetapi nggak turunnya sampai 3.200 dan 3.600 dong, Pak. Jumlah yang makan kan tetap. Anggaplah alasannya PPKM. Tapi kan jumlah orang makan nasi tentu sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita jual gabah sekarang nih, Pak Jokowi ya, Pak Presiden, Pak Menteri, dan orang-orang yang kompeten di bidang ini, alasan para pembeli, alasannya mereka full gudang atau full stok. Kalau Ombudsman bilang katanya ada peralihan konsumsi dari karbohidrat beras ke gandum. Gandum kan kita tidak produksi, Pak. Mungkin kalau diimpor, atau mungkin berasnya diimpor, kita tidak pernah tahu. Nah, pernyataan Pak Jokowi ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan untuk menarik minat kaum muda, di mana kaum muda ini penuh perhitungan dan tentu sangat jeli dalam mempertimbangkan untung ruginya. Bagaimana agar mereka bisa mampu? Ya, perbaiki sistem regulasi yang kami katakan tentang subsidi pupuk, tentang bagaimana mempertahankan harga, tentang bagaimana penjualan, agar orang-orang muda ini minat untuk menjadi petani. Setidaknya petani punya jaminan loh. Masa pandemi seperti ini, UMKM mendapat bantuan, kemudian orang-orang profesi-profesi lain mendapat bantuan, hotel mendapat bantuan, petani juga harus mendapat bantuan dong, Pak. Gabah mereka kan tidak bisa didistribusi dengan baik dengan alasan PPKM. Sementara harga pupuk Bapak naikin, pestisida tetap naik. Lalu bagaimana bisa orang muda ingin menjadi petani? Jadi sepertinya benar kutipan orang-orang yang pintar dulu. Mereka tidak akan jatuh miskin karena penyakit tanaman, melainkan karena regulasi atau tata niaga yang tidak baik dari orang-orang yang mengatur seputar dunia pertanian ini. Semoga apa yang Bapak katakan itu dibarengi dengan dukungan atau support kepada dunia pertanian ini. Saya sih harapannya gak muluk-muluk. Meskipun Pak Jokowi bilang harus mensejahterakan, harus menjanjikan, saya tidak berani untuk berharap seperti itu. Saya hanya berharap hasil panen tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Salam satu lumpur.